Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Pada tajuk Zona Jepang kali ini, kita akan membahas tentang menyatakan kesanggupan. Sudah siap? Ja, hajimemashou. Hai, 皆さん、日本語ができますね。じゃあ、これからできることを勉強しましょう。Sobat Andal, tentunya masih ingat materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Kita kali ini akan belajar untuk menyatakan kesanggupan. Pasti bisa kan? Ja, kito dekimasu. Hai, hajimemashou. Menyatakan kesanggupan dalam bahasa Jepang, biasanya di dalam bahasa Indonesia biasa kita ungkapkan dengan kata bisa, dapat, atau melakukan sesuatu. Baik, sebelumnya untuk kita memahami bagaimana mengekspresikan menyatakan bisa atau dapat atau mampu melakukan sesuatu, kita bisa cek dulu, menyimak bacaan berikut ini. Oke, ja, issho ni yomimashou ne. こちらはアンナさんとトニーさんです。アンナさんは日本の音楽が大好きです。日本語ができます。日本の歌も歌うことができます。皆さんも日本歌ができますか? Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Ya, di sini menceritakan tentang Anna sang to Tony sang desu ne. Anna dan Tony. Oke, kalau kita perhatikan di dalam kalimat tersebut, di situ ada beberapa kalimat yang menyatakan kesanggupan. Oke, kita bisa lihat di sini ada kalimat Nihongo ga dekimasu sama Nihon no uta mo utau koto ga dekimasu. Oke. Nah, di sini ada kata yang menyatakan kesanggupan atau dapat atau bisa, yaitu kata dekimasu. Oke, kita baca sekali lagi. Kochira wa Anna-san to Tony-san desu. Anna-san wa Nihon no ongaku ga daisuki desu. Nihongo ga dekimasu. Nihon no uta mo utau koto ga dekimasu. Minasan mo Nihon uta ga dekimasu ka? Baik, untuk menyatakan kesanggupan dalam bahasa Jepang, tadi kalau kita perhatikan kita menemukan ada beberapa kata dekimasu ne. Ya, jadi untuk menyatakan bisa atau dapat atau mampu melakukan sesuatu, kita bisa gunakan kata dekimasu. Oke, intinya yaitu di sini harus menggunakan noun. Oke, aturannya untuk sebelum pola titik ga nani ga dekimasu itu menggunakan noun. Oke. Nah, jadi kita menggunakan kata dalam bentuk kata benda. Ya, yang kita gunakan harus dalam bentuk kata benda. Titik ga dekimasu. Perhatikan di sini partikelnya. Oke, yang kita gunakan adalah partikel ga, ya. Oke, jadi untuk bisa melakukan sesuatu, partikelnya harus menggunakan partikel ga. Oke. Nani ga dekimasu. Ini nanti maknanya menjadi bisa titik. Oke, tsugi wa check shimashou. Kita akan lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Oke, yang pertama di sini watashi wa nihongo ga dekimasu. Oke, watashi wa nihongo ga dekimasu. Masih ingat ya apa itu nihongo? Hai, ya bahasa Jepang desu ne. Jadi maknanya adalah saya bisa bahasa Jepang. Nihongo ga dekimasu. Oke, soshite 2番は図書館で勉強ができます。図書館で勉強ができます。Masih ingat 図書館? Ya, perpustakaan desu ne. Oke, 勉強. Hai, 勉強は belajar atau pelajaran, kegiatan belajar mengajar ne. Jadi, 図書館で勉強ができます artinya adalah, ya masih ingat kan partikel de? Ya, untuk menyatakan tempat beraktivitas. Jadi, bisa belajar di perpustakaan. Toshokan de benkyou ga dekimasu. Bisa belajar di perpustakaan. Tsugi. Oke, contoh selanjutnya. Anna-san wa ryori ga dekimasu.
Ana san wa ryori ga dekimasu. Oke, ryori. Masih ingat ryori? Hai, Nihon ryori, Kankoku ryori, ne, masakan desu ne. Ja, Ana san wa ryori ga dekimasu. Artinya adalah, Ana dapat memasak atau bisa memasak. Oke, ryori. Ryori sebenarnya maknanya adalah masakan. Tapi di sini bisa punya makna memasak, ne. Ana san wa ryori ga dekimasu. Tsugi wa Taro kun wa sakkar ga dekimasu. Taro kun wa sakkar ga dekimasu. Masih ingat ya, sakkar. Sakkar, so ne, soccer, sepak bola. Jadi Taro kun wa sakkar ga dekimasu. Maknanya menjadi Taro, ya, adik Taro bisa bermain sepak bola. Bisa sepak bola. Soshite saigo wa keitai de チケットの予約ができます。携帯でチケットの予約ができます。携帯。そう。はい。携帯は HP, handphone, smartphone ですね。Oke. De. Nah, de di sini menyatakan alatnya ですね。携帯でチケットの予約ができます。はい。チケット、tiket, 予約, memesan. Jadi, 携帯でチケットの予約がdekimasu. Bisa memesan tiket menggunakan handphone. Itu tadi menyatakan kebisaan. Nah, tapi tadi itu bentuk kalimatnya terbatas ya, karena hanya dengan menggunakan kata benda. Di dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggabungkan kata bisa dengan kata kerja kan. Misalnya bisa makan, bisa baca, bisa menulis, bisa menggambar, bisa menari. Nah, itu berupa aktivitas. Oke, kalau berupa aktivitas, caranya adalah aktivitas tersebut harus dirubah ke dalam pola kata benda. Ya, jadi pola kalimat yang kedua, bagaimana kalau kita menyatakan bisa dengan menggunakan kata kerja atau verb. Nah, verb ini atau kata kerjanya harus kita rubah ke dalam bentuk jishokei. Ya, jishokei yaitu kata kerja bentuk kamus atau bentuk dasar, lalu ditambahkan dengan kata koto. Oke, jadi tidak hanya dirubah saja tapi ditambahkan kata koto. Jadi polanya adalah kata kerja bentuk kamus ditambahkan koto ga dekimasu. Kata kerja bentuk kamus koto ga dekimasu untuk menyatakan bisa melakukan sesuatu. Oke. Ja, rei o chekku shimashou. Kita lihat di contoh yang pertama. Di sini ada kalimat watashi wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Watashi wa nihongo hanasu koto ga dekimasu. Oke, di sini ada nihongo, dekimasu tadi bisa bahasa Jepang. Kalau kita mau bilang bisa bicara bahasa Jepang, ya di sini kita menggunakan kata hanasu koto. Hanasu dari kata hanashimasu, berbicara desu ne. Nah, yang digunakan di sini bukan dalam kata hanashimasu dekimasu. Tidak boleh seperti itu, tapi harus hanasu koto ga dekimasu. Jadi dirubah ke bentuk kamus, lalu ditambahkan koto. Hanasu koto ga dekimasu. Soshite tsugi wa, toshokan de benkyou suru koto ga dekimasu. Toshokan de benkyou suru koto ga dekimasu. Ya, sama seperti tadi, bisa belajar di perpustakaan, tapi di sini dengan aktivitas. Toshokan de benkyou suru koto ga dekimasu. Toshokan de benkyou suru koto ga dekimasu. Soshite tsugi. Yuri-san wa ryori o suru koto ga dekimasu. Yuri-san wa ryori o suru koto ga dekimasu. Ya, memasak desu ne. Di sini ditambahkan aktivitasnya dengan memasak. Ryori o shimasu. Nah, kata shimasu berubah menjadi suru ditambah koto. Yuri-san wa ryori o suru koto ga dekimasu. Hai, tsugi wa keitai de saka o miru koto ga dekimasu. Keitai de saka o miru koto ga dekimasu. Oke, masih ingat ya keitai? Oke, tadi ya, handphone, HP. Oke. Saka, sepak bola, miru koto ga dekimasu, dari kata mimas, yaitu melihat atau menonton.
Jadi, keitai de saka o miru koto ga dekimasu. Bisa nonton sepak bola menggunakan HP. Soshite, chiketo o yoyaku suru koto ga dekimasu. Chiketo o yoyaku suru koto ga dekimasu. Oke. Nah, di sini yoyaku juga dengan kata shimasu, jadi menggunakan yoyaku suru. Bisa memesan tiket menggunakan handphone. Chiketo o yoyaku suru koto ga dekimasu. Bisa memesan tiket. Hai. Ja, wakarimasu ne? Sebelum kita melanjutkan untuk cara menggunakan kata dekimasu, kita cek dulu cara merubah kata kerja ke bentuk kamus. Oke, saya ingatkan kembali untuk merubah kata kerja ke bentuk kamus dari bentuk mas yang biasa kita pelajari. Oke, kita harus mengingat dulu pembagian kata kerja dalam bahasa Jepang. Oke, kata kerja dalam bahasa Jepang dibagi 3 macam ya, yaitu kodang doshi, ichidang doshi, dan fukisoku. Oke, kodang doshi, ya, di sini kita akan mengingat bahwa dia memiliki 5 aturan berdasarkan bunyi A, I, U, E, O. Oke, berdasarkan bunyi A, I, U, E, O. Nah, yang kita pelajari biasanya kita mendapatkan kosakata baru dari bentuk mas ya, yaitu dari bentuk I, dari bunyi kata kerja yang bunyinya I. Lalu caranya untuk merubah ke bentuk kamus kita turunkan, oke, dari deret ini bunyi A turun ke deret U, A, I, U, oke, kita rubah ke bentuk U. Jadi semua bunyi I sebelum mas kita cukup rubah saja ke bentuk U. Caranya seperti itu. Contohnya titik-titik I mas berarti turun menjadi U. Oke, lalu misalnya di sini adalah ki. Nah, kaki ki mas berarti berubah menjadi ku. Lalu sa, si, ya kan? Si berarti jadi su, ti menjadi tsu. Caranya begitu. Kita lihat contohnya di sini, kata kaimas. Oke, masih ingat ya, kaimas, membeli. Kata kerja bentuk kamusnya berubah menjadi kau. I-nya di sini menjadi u dan masnya hilang. Kaimas menjadi kau. Lalu kakimas, oke, menulis kakimas, ki menjadi kaku. Oke. Jadi hanya huruf sebelum mas saja yang berubah. Kaku. Kemudian nomimas, oke, minum, mi menjadi nomu, dan norimas, oke, mengendarai atau naik kendaraan menjadi noru. Oke. Jadi bunyinya dari I turun ke U. Untuk kelompok kedua berikutnya yaitu ichidang doshi, itu aturannya hanya satu, desu. Ichi, hanya satu, yaitu selalu masnya yang berubah. Ya, di sini untuk semua kata kerja dari kelompok ichidang itu cukup masnya yang dirubah menjadi ru. Oke, contohnya tadi ada kata mimas menjadi miru. Lalu yang mungkin biasa kita dengar tabemas menjadi taberu. Oke, jadi masnya saja yang menjadi ru. Kemudian untuk kelompok kata kerja ketiga atau fukisoku yang tanpa aturan atau tidak beraturan seperti irregular verb, di sini ada kata kimas ya dan kata shimas. Kalau ini harus selalu diingat ya, untuk kimas datang otomatis pasti menjadi kuru dan shimas datang menjadi suru. Hai, tsugi wa rensu shimashou ne. Oke, selanjutnya mari kita latihan untuk merubah kata-kata berikut ini dengan menggunakan kata dekimasu atau bisa. Oke, di sini ada beberapa kata ya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari yang mungkin dekat dengan kegiatan kita, desu. Di sini, oke, ada bahasa Inggris. Oke, Nihongo de wa eigo desu ne. Soshite, lagu-lagu Jepang, oke, ada Nihon no uta, oke. Lalu
Ya, menyetir mobil desu ne. Di sini ada unten. Kemudian, gitar ne, gitar. Lalu memesan tiket. Ya, chiketto no yoyaku desu ne. Dan biasanya kalau kita mau pergi ke Jepang, kita harus menukar uang desu ne. Di sini ada ryogai. Ya, menukar ryogai. Okane o ryogai ne. Baik. Lalu kalau kita bilang bisa bahasa Inggris, bisa menyanyi, bisa menyetir, bisa main gitar, bisa pesan tiket, atau bisa tukar uang, bagaimana? Menggunakan kata ga dekimasu langsung atau menggunakan kata koto ga dekimasu. Kalau kita perhatikan kosakatanya di sini, eigo, nihon no uta, unten, gitar, tiket no yoyaku, dan ryogai. Hai, ini adalah noun desu ne, pola kata benda. Jadi, kita langsung masukkan saja ke pola yang ke-1 desu ne. Jadi, kalau bisa bahasa Inggris, hai, eigo ga dekimasu. Bisa bahasa Jepang, bisa lagu-lagu Jepang, nihon no uta ga dekimasu. Bisa menyetir, hai, unten ga dekimasu. Bisa main gitar, gitar ga dekimasu. Bisa reservasi tiket, chiketto no yoyaku ga dekimasu. Dan bisa tukar uang, ryogai ga dekimasu. じゃあ、次の練習ですね。Masih dengan tema yang sama, kita lihat kalau kalimatnya di situ adalah eigo hanashimasu, nihon no uta o utaimasu, unten shimasu, gitar o hikimasu, chiketo o yoyaku shimasu, ginko de okane o ryogai shimasu. Nah, di sini berbicara bahasa Inggris, bernyanyi lagu-lagu Jepang, menyetir mobil, memainkan gitar, memesan tiket, dan menukar uang di bank. Lalu kalau kalimat ini menggunakan kata bisa, otomatis menggunakan pola yang koto ga dekimasu. Karena hai, di belakangnya semua adalah kata kerja atau verb desu ne. Eigo hanashimasu, nihongo utaimasu, unten shimasu, gitar o hikimasu, chiketo o yoyaku shimasu, kinko de okane o ryogai shimasu. Jadi bagaimana merubahnya? Masih ingatkan caranya? Hai, so desu ne. Hai, cek shimashou ne. Jadi tadi perubahnya masih ingat ya, kita harus perhatikan dia termasuk kategori di kelompok kata kerja yang mana. Hanashimasu itu kelompok ke-1, jadi hanashimasu si-nya berubah menjadi su. Hanasu. Kemudian utaimasu. Utaimasu itu juga kelompok 1, jadi berubah menjadi utau. Kemudian unten shimasu. Dari kata shimasu berarti berubah menjadi suru. Gitar o hikimasu. Dari kelompok 1 menjadi hiku. Yoyaku shimasu. Dari kelompok 3 berarti berubah menjadi suru. Dan ryogai shimasu juga berubah menjadi suru. Nah, jadi semuanya harus sudah dirubah dulu, lalu menggunakan pola koto ga dekimasu. Sekarang kita akan masukkan contoh tersebut, sudah dirubah ke dalam kalimat koto ga dekimasu. Jadi kalau bisa bahasa Inggris, eigo hanasu koto ga dekimasu. Bisa lagu-lagu Jepang, nihon no uta o utau koto ga dekimasu. Bisa menyanyikan lagu Jepang. Bisa menyetir mobil, unten suru koto ga dekimasu. Bisa bermain gitar, gitar o hiku koto ga dekimasu.
bisa memesan tiket, chiketto yoyaku suru koto ga dekimasu. Dan yang terakhir, bisa menukar uang di bank. Nah, ginko de okane o ryougai suru koto ga dekimasu. Oke, wakarimashita ne? Hai, minasan wa kitto dekimasu yo ne. Hai, benkyou ga owarimashita. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana menyatakan kesanggupan dalam bahasa Jepang. Kalau ingin belajar mandiri, kalian bisa belajar dengan buku-buku dari Andaliman Books. Dan kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan materi menarik pelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Ja, mata ne! Bye-bye!